Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran sekolah sahabat, khususnya pelajaran yang ke-13 pada tanggal 18 sampai 24 September 2021. Sebelum kita mendengarkan poin penting pelajaran sekolah sahabat, mari pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, bila mana hamba-Mu akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan di saat ini, biarlah pemirsa yang melihat siaran ini, mereka akan terberkati, mereka akan hidup dalam kebenaran Tuhan melalui firman yang hamba sampaikan. Berkati pekerjaan mereka, berkati hal-hal yang mereka lakukan saat ini. Biar Tuhan menyertai keluarga senantiasa hidup berkenan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersamalah dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, hidup kita di dalam saat-saat ini adalah hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Namun saya mau sampaikan, di dalam ketidakpastian kita perlu tahu bahwa ada satu hal yang selalu terjadi dalam hidup ini, di mana hidup kita ini penuh dengan perlawanan. Apa yang perlawanan? Sesuatu yang baik, sesuatu yang positif selalu berlawanan dengan sesuatu yang negatif. Pertentangan terjadi. Dan saya mau katakan, saat situasi seperti ini, kita perlu Tuhan. Bukan kita memilih menjadi jalan yang salah, tetapi kita mau berjalan di dalam jalan yang benar. Istirahat yang terakhir, pelajaran kita. Kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, janji Tuhan melalui firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan sediakan kepada kita, saudaraku. Bila mana kita mengakhiri pelajaran yang ke-13, pelajaran sekolah sahabat ini, istirahat yang terakhir, di mana ada hasil ketika kita telah bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, poin penting di pelajaran ke-13, bila mana kita melihat, tidak semudah yang kupikirkan istirahat dalam Kristus. Kenapa, saudaraku? Karena hidup kita penuh dengan tantangan, hidup kita penuh dengan masalah, dan kita bila mana tinggal di dalam Kristus, banyak tantangan yang kita hadapi. Itu sebabnya, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap melihat, percaya kepadanya. Hari Minggu sebuah penglihatan akhir zaman. Bila mana kita melihat pelajaran di hari Minggu, di sana jelas disampaikan bahwa di mana Yohanes, penulis buku Wahyu, menyatakan bagaimana hal-hal yang akan berakhir di atas dunia ini penuh dengan satu sukacita, ada janji pengharapan. Poinnya adalah berhenti memikirkan kesusahanmu, pandanglah pada janji Allah. Barangkali saudara punya masalah, barangkali saudara punya tantangan di dalam kehidupan ini. Jangan melihat dengan masalah yang ada. Mari kita lihat janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Itu janjinya. Hari Senin hitung mundur. Mari kita melihat perjalanan kehidupan Yesus pada waktu ada di dunia ini. Sudah sangat lama. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, janjinya pada waktu ada di dalam dunia, nyatanya hasilnya ada sampai sekarang. Poin di hari Senin kalau kita belajar, di mana pekabaran ini menarik, yaitu belajar dari nubuatan. Kita harus percaya padanya dan tinggal dalam Kristus. Saudaraku, itulah satu hal yang baik ketika kita telah melihat nubuatan Tuhan. Benar-benar diberkati. Hari Selasa, siap melaksanakan instruksi. Saudaraku, instruksi apa ini? Kita punya satu janji pekabaran firman Tuhan. Di mana janji pekabaran firman Tuhan harus kita sampaikan kepada orang-orang. Itu sebabnya saya melayani pekerjaan Tuhan. Ada pekabaran 3 malaikat. Saudara boleh lihat dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Muliakanlah Tuhan. Bagikan Injil yang kekal. Ingat,
penghakiman Allah kita harus sampaikan. Dan kita pun harus membantu orang mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Begitu banyak hal yang harus kita persiapkan, saudaraku. Namun pekabaran yang menarik adalah, jika tinggal dalam Kristus, maka kita pun hidup dalam penurutan. Kenapa pendeta banyak orang tidak menurut ikuti kebenaran firman Tuhan yang seyogiannya harus dilakukan? Kurang penurutan. Kita tetap memakai diri kita, lebih memilih istirahat di dalam diri ketimbang istirahat di dalam Kristus. Hari Rabu istirahat dengan tenang. Saudaraku, kalau saudara lihat di pelajaran hari Rabu, sesungguhnya firman Tuhan menyampaikan berbicara tentang ketenangan, berbicara dengan istirahat, berbicara tentang kematian. Saudara, sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu sedih ketika kematian merasakan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan. Dan itulah satu hal yang indah, ketenangan di dalam Tuhan yang akan kita rasakan. Benar saudaraku, sulit ketika kita kuat di dalam hal kehilangan. Sangat sulit. Tapi ingat, kita punya Tuhan. Poinnya adalah, di dalam Kristus tidak pernah takut menghadapi kematian. Saya ulang sekali lagi, di dalam Kristus tidak perlu takut menghadapi kematian. Tidak perlu kita takut. Dan di hari Kamis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Di mana kita bersukacita, Paulus katakan kepada umat-umat Tuhan di Filipi. Saudara, ini menjadi satu pekabaran kepada kita di masa-masa yang sulit ini. Poinnya adalah, tidak perlu terlalu susah memikirkan masalah hidup ini. Ikuti petunjuk Tuhan. Sudah, ikuti saja petunjuk Tuhan. Maps, GPS, di mana mengarahkan kita, memasukkan dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Sangat indah saudaraku. Dan sebagai hari Jumat sebagai pendalaman, ingat saudaraku, di dalam doa-doa kita, dalam pergumulan kita, ada masa-masa yang indah kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Semua ada waktunya. Ada waktu kita untuk bersukacita, ada waktu kita untuk bersedih, ada waktu kita untuk tertawa. Segalanya punya waktu. Namun yang paling penting, sudahkah kita tetap istirahat di dalam Tuhan? Biarlah di masa-masa akhir ini kita akan melihat jaminan janji Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.